Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga senantiasa dalam kebaikan, kondisi sehat walafiat. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan secara virtual dalam channel YouTube Titian Istimewa Official. Jembatan kecil berbagi kebaikan, menebar kemanfaatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi terkait dengan materi pelajaran ekonomi di kelas 12 SMA MA, yaitu terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah harapannya nanti Anda dapat menjelaskan, menganalisis, dan melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan jujur, teliti, benar, dan tanggung jawab. Pada bagian pertama, kita akan mencoba membahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Kita tahu bahwa setiap transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan itu akan dicatat secara berpasangan. Nah, di dalam pencatatan itu harus memuat keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Pasiva itu kemudian kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak dari para kreditur atau yang disebut dengan liabilitas atau utang. Kemudian yang kedua adalah aset yang berasal dari pemilik perusahaan atau yang disebut dengan ekuitas atau modal. Nah, dari sini kemudian bisa diturunkan persamaan yang baru, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah modal. Kemudian bagaimana transaksi yang terjadi itu kita analisa. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, transaksi dapat mempengaruhi harta saja, atau harta dengan utang, atau dapat mempengaruhi harta dan modal. Yang kedua, bahwa penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva atau utang dan modal. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan akan selalu menambah modal, sedangkan beban itu akan selalu mengurangi modal. Itu beberapa kemungkinan yang terjadi dari satu transaksi. Kemudian ada transaksi yang mempengaruhi besarnya ekuitas atau modal. Jadi ekuitas bisa bertambah, bisa berkurang karena adanya laba dan rugi perusahaan. Kemudian yang kedua adanya pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Pendapatan menambah ekuitas. Kemudian yang ketiga adanya beban yang dikeluarkan perusahaan. Ini mengurangi ekuitas. Yang keempat adanya pengambilan untuk keperluan pribadi atau prive. Ini mengurangi ekuitas. Dan adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari donasi. Kemudian transaksi-transaksi yang terjadi itu bisa kita analisa dalam tabel. Yang pertama adanya investasi awal pemilik perusahaan. Ini menyebabkan harta bertambah, utang tidak berpengaruh, modalnya bertambah. Yang kedua, ketika perusahaan melakukan pinjaman uang di bank atau lembaga lain, maka hartanya bertambah, utangnya bertambah, modalnya tidak berpengaruh. Kemudian yang ketiga, pembelian aset secara tunai, hartanya bertambah atau bisa juga berkurang, utangnya tidak terpengaruh, modalnya tidak terpengaruh. Yang keempat, pembelian aset secara kredit, maka hartanya bertambah, utangnya bertambah, modalnya tidak terpengaruh. Kemudian yang kelima, penerimaan pendapatan tunai atau kredit. Ini menyebabkan harta bertambah, utang tidak terpengaruh, modalnya bertambah. Kemudian yang keenam, pembayaran biaya atau beban. Ini menyebabkan hartanya berkurang, utangnya tidak terpengaruh, sedangkan modalnya itu akan mengalami pengurangan. Kemudian yang ketujuh, pengambilan uang tunai untuk pribadi. Ini akan berdampak pada hartanya berkurang, utangnya tidak terpengaruh, modalnya berkurang. Kemudian yang kedelapan terakhir, pembayaran atau pelunasan utang. Hartanya berkurang, utangnya berkurang, modalnya tidak terpengaruh. Itu adalah tabel analisa yang kemungkinan terjadi ketika adanya transaksi. Sebagai contoh, analisis dari setiap transaksi yang ada, misalnya yang pertama, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta
peralatan kantor 500.000, maka analisanya harta atau kas bertambah 10 juta, harta berupa peralatan bertambah 500.000, dan modal bertambah 10.500.000. Yang kedua, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan, maka analisanya harta berupa kas berkurang 60.000 dan modal berkurang 60.000. Itu contoh analisanya. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa tadi beberapa analisa tadi kemudian kita catat ke dalam tabel persamaan seperti yang ada di layar. Itu bisa Anda simak, tadi tinggal dimasukkan saja mana yang masuk ke kas, mana yang masuk ke peralatan, mana yang termasuk modal. Nah, yang perlu kita pahami bahwa setiap transaksi itu harus memposisikan nilai akhir, bahwa harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kemudian dari transaksi yang terakhir, kita ambil yang terakhir saja, kita akan mengetahui di situ kas atau yang terjadi di transaksi di yang C tadi ya, setelah transaksi C, itu akan kita ketahui bahwa harta itu dari kas 9.940, dari perlengkapan 400.000, dari peralatan 1.500.000, totalnya 11.840.000. Demikian juga dengan yang sisi pasifa. Demikian yang bisa kita sampaikan. Saya sampaikan terima kasih telah berkunjung di channel Titian Istimewa. Semoga ada kemanfaatan. Apabila berkenan silahkan like, komen, dan subscribe. Kemudian nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.